Halo, nama saya Ranti. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai diare. Apa itu diare? Berdasarkan definisinya, diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek dan frekuensi lebih sering atau lebih dari sama dengan 3 kali di dalam satu hari. Nah, Anda pasti bertanya-tanya, hal apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya diare? Yuk, mari kita simak. Yang pertama, diare dapat disebabkan oleh sumber air yang tercemar. Apabila dalam berkegiatan sehari-hari seperti makan, minum, dan mandi, Anda menggunakan air dari sumber yang tercemar, risiko Anda untuk terkena diare dapat menjadi lebih tinggi. Yang kedua, diare juga dapat disebabkan oleh makanan yang dihinggapi oleh lalat. Apabila Anda mengkonsumsi makanan yang sudah dihinggapi oleh lalat, risiko Anda untuk terkena diare juga dapat menjadi lebih tinggi. Di Indonesia, masih terdapat beberapa daerah yang mengkonsumsi air yang kurang layak, seperti di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sekitar 829.000 orang diperkirakan meninggal per tahunnya akibat diare. Cukup tinggi bukan? Maka dari itu, yuk cegah diare dengan air. Air? Apa itu? Air adalah A. Ambil air dari sumber yang berkualitas. I. Ingat untuk menyimpan di wadah yang higienis. Dan R. Rebus air sebelum dikonsumsi. Ambil air dari sumber yang berkualitas. Mari kita perhatikan gambar. Sumber air yang terletak di sekitar pabrik industri cenderung akan terkontaminasi dengan logam berat, sehingga bukanlah merupakan sumber air yang berkualitas. Air yang disimpan di tangki maupun sumur yang ditutup rapat dapat juga terkontaminasi dengan mikroorganisme, sehingga bukanlah merupakan sumber air yang berkualitas. Kita juga perlu memperhatikan apabila lahan lokal di sekitar sumber air menggunakan pupuk dan pestisida yang dapat mengkontaminasi sumber air. Ingat untuk menyimpan di wadah yang higienis, menggunakan wadah tertutup berleher sempit dan dengan keran, minum air menggunakan gelas yang bersih dan kering, dan meletakkan wadah penyimpanan air minum di tempat yang bersih dan sulit dijangkau binatang. Rebus air sebelum dikonsumsi. Jika menggunakan air mentah, lebih baik dimasak terlebih dahulu sampai mendidih. Tujuannya adalah untuk membunuh patogen dan bakteri yang ada di dalam air. Namun tidak dianjurkan untuk memasak air yang sudah dimasak berulang, karena dapat meningkatkan kandungan kimia di dalam air. Lalu, bagaimana ya ciri-ciri air yang bersih? Ciri-ciri air yang bersih yang pertama adalah tanpa rasa. Air yang memiliki rasa menandakan adanya zat-zat yang tidak seharusnya ada dalam air. Tidak berbau. Air yang berbau kemungkinan disebabkan adanya pembusukan dan harus jernih. Air yang kotor biasanya keruh hingga muncul endapan dan bahkan bisa berubah warna menjadi kekuningan. Tidak lupa juga cara mengelola makanan yang baik dan benar. Lalu, bagaimana ya cara mengelola makanan yang baik dan benar? Yang pertama, kita harus menutup makanan dengan tudung saji dan mencuci bahan makanan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari lalat yang datang dan dapat membuat makanan tersebut terkontaminasi. Dan mencuci bahan makanan berguna untuk membersihkan makanan tersebut dari kuman. Jadi, bagaimana? Mudah bukan buat kita terhindar dari diare? Mari kita cegah diare dengan mengkonsumsi air dan makanan yang bersih.